Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebojero Otomotif. Hari ini ya, saya mau bahas lagi tentang mobil Pajero Sport ini. Jadi memang channel ini khususnya bahas mobil ini ya, mulai dari treatment, owning experience, serta juga trouble yang dialami, serta informasi otomotif lainnya juga ya, nanti bakal diselingin di video ini. Nah sekarang itu yang paling penting saya itu mau bahas tentang mobil ini dulu ya. Jadi mobil Pajero Sport ini saya mau cerita, sharing ya tentang hal atau keuntungan yang kita dapatkan kalau membeli mobil bekas. Jadi beli mobil bekas itu ada banyak keuntungannya ya teman-teman. Salah satunya itu kita dapetin part-part yang udah di upgrade atau udah dimodif dari pemilik sebelumnya. Jadi nggak hanya ruginya saja beli mobil bekas, bilangnya nanti PR-nya banyak, perawatannya ribet, terus juga kondisi mesinnya udah nggak bagus. Ya itu tergantung kalian carinya. Jadi kalau kalian bisa cari mobil itu, atau kalau kalian mau keluar budget sedikit ya untuk hire inspektor atau juga orang bengkel mekanik yang terpercaya, ya kalian bakal dapat mobil yang insya Allah aman dan bagus ya. PR-nya pun bisa diestimasi sama orang bengkel tersebut. Nah kalau kalian bicara ruginya seperti itu, tapi kalau bicara untungnya sebenarnya banyak teman-teman. Contohnya saya aja ya, mobil ini bekas. Jadi saya beli bekas dengan harga yang pertama, harga yang cukup terjangkau ya. Jadi kalau mau beli mobil baru mungkin bakal dapat ya 200 jutaan, bakal dapat sekali ya. Sigra mungkin ya, Agi aja yang GR sudah 250-an lebih ya. Lumayan ya, dibandingkan mobil ini, enakan mobil ini ya, kemana-mana. Nah itu ya. Terus yang kedua, part-part yang udah ditambahin atau udah dimodifikasi dari pemilik sebelumnya yang bisa kita ambil. Nah contohnya saya jelasin mobil ini ya. Yang kecil aja nih samping saya, ini ada spion tanduk ya. Ini nggak ada loh di barunya, itu nggak ada. Ini hanya tambahan aja. Jadi part tambahan yang udah ditambahin pertama. Terus kita dapat deflekta juga. Ini saya nggak saya lepas karena saya suka sih deflektanya. Keren, minimalis tapi juga keren, enak. Nah, lumayan ya dapat deflekta. Kalau ini mungkin harganya 300 ribuan, deflekta ini juga harganya segitu ya, 3 sampai 500 ribuan deflekta ini. Ini lumayan tambahan. Terus dia sudah di upgrade lampu LED ya, walaupun LED-nya masih yang biasa, tapi lumayan udah dikasih LED. Dan juga mobil ini udah ada extra fan. Nah untuk informasi ya, Pajero Sport mulai dari tipe generasi awal ya, keluaran awal sampai ke yang 2015 itu nggak ada extra fan atau kipas tambahan di depan radiator. Itu nggak ada teman-teman. Jadi depan kondensor ya. Nah itu nggak ada, tapi ini dia udah punya. Nah untuk yang ada itu di tipe 4x4 seingat saya ya, hanya Dakar 4x4 yang ada. Itu berfungsi untuk menambah dingin ya, suhu di radiator, dan akibatnya juga bisa efeknya ke suhu mesin dan juga AC ya, lebih dingin lagi. Nah itu harganya lumayan, harga extra fan itu di online shop 800 ribuan belum sama pasang. Terus bagian depan, nah satu lagi yang paling bagus nih, pelek nih. Nih peleknya udah di upgrade pakai all new Pajero Sport yang baru. Jadi saya udah dapat bagian depan ini aja udah berapa keuntungan coba. Reflekta, spion tanduk, pelek yang udah di upgrade ya, 18 in. Kalau yang sebelumnya itu 16 in ya, 17 in ringnya kalau yang bawaan pribadi, dan nggak dual tone. Sama kipas itu. Terus bagian samping udah ada tuh, udah ada handle yang udah di cover. Saya suka, emang itu pas banget. Saya emang suka warna yang black ya daripada warna-warna chrome ya. Terus juga sudah ada nih wiper yang udah frameless, udah diganti semua. Dan bagian luar ini aja ya. Terus di bagian dalam itu saya udah dapat subwoofer kolong ya. Subwoofer kolong itu 1,5 jutaan ya kalau mau beli ya. Jadi udah punya subwoofer kolong dipasangin. Terus juga ada aksesoris head unit juga udah diganti. Walaupun sebenarnya head unit yang biasa aja ya, head unit merek biasa, tapi udah touchscreen dan juga fiturnya udah lumayan lengkap. Udah diganti ya, udah dapat itu. Terus udah dapat, nah ada yang kecil, hal-hal kecil, udah dapat bantal leher. Itu hal-hal kecil lah yang lumayan hitung ya. Dan salah satu yang berfungsi baik menurut saya, cukup bermanfaat juga, dia sudah punya karpet mie ya. Karpet mie dari baris pertama, kedua, ketiga sampai ke bagasi full ya, yang udah atau sudah plug in dengan mobil Pajero Sport ini, dan itu bermanfaat sekali. Dan
karpet aslinya pun masih ada. Nah itu yang diuntungkan. Jadi kalau ganti karpet mie, karpet aslinya nggak ada, kayaknya rugi ya. Jadi lebih ke rugi sih, karena karpet mie bisa kita beli, karpet asli originalnya itu bisa kita lihatlah histori dari pengguna mobil sebelumnya seperti apa karpetnya. Kalau karpetnya udah buluk, mungkin pakainya udah jorok-jorok ya, tapi itu masih bagus, kita tahu historinya. Dan salah satunya itu. Terus joknya juga, joknya ini plus minus ya. Jadi biasanya jok Pajero Sport itu kalau yang asli bawaannya biasanya udah retak-retak, tapi dia lembut, enak. Dan kita bisa tahu kondisi mobil itu seperti apa. Kalau ini udah diganti yang warnanya lebih ngejreng sebenarnya, tapi dia bagus, nggak ada retak-retak karena dia pakai kulit sintetis. Dan ya kita lihatnya udah langsung enak aja gitu, nggak perlu ganti lagi. Tapi saat kita cek mobil ini kita harus benar-benar teliti ya, takutnya joknya itu diganti sarungnya aja atau sama joknya, karena biasa untuk lihat karat mobil itu di bawah jok ya. Tapi ini sudah saya pastikan mobil ini hanya ganti kulit jok saja, jadi joknya itu masih orisinil teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, sama muffler bagian belakang itu udah diganti. Ya hal tipis-tipis lah, kecil-kecil. Dan selebihnya ya tergantung kalian ya nanti dapat mobilnya seperti apa. Biasanya dapat sih. Biasanya kalau udah mobil lama kayak gini udah 10 tahun ke atas, biasanya udah banyak diganti, udah ditambahin aksesoris, apalagi yang hobi-hobi modif ya. Dan kita bisa belinya dengan harga yang sebenarnya harga standarnya. Nah itu teman-teman, malah kalau aksesorisnya itu lebih banyak lagi ya, lebih banyak ngerubah, sebenarnya bisa jatuh lagi harganya. Biasanya mobil bekas itu gitu ya sifatnya, semakin original semakin mahal harganya. Padahal sebenarnya kita dapat aksesorisnya itu kalau mau upgrade sendiri lebih mahal teman-teman. Nah itu aja teman-teman. Jadi salah satu informasi dari saya ya, salah satu keuntungan lah beli mobil bekas di situ. Selebihnya di budgeting juga ya, budgeting juga lebih nyaman, dan juga depresiasi harga dari mobil bekas itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Nah oke, mungkin itu saja ya sedikit review dari saya ya tentang keuntungan beli mobil bekas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.